Apa yang mendasari pemahaman kami seperti ini? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 3 adalah satu, artinya Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama. Apa yang mendasari pemahaman kami seperti ini? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 3 adalah satu, artinya Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, dan seluruh penonton YouTube RPKM. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Bila segala hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Yesus mengasihi saudara sekalian. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya barangkali memberikan suatu tanggapan terhadap ajaran Bapak Nathan Curnawan. Pak, salam hormat Pak Nathan. Kalau tidak salah, saya sudah pernah mengundang Bapak ya waktu itu malam misi referensi dari Pak Gunadi Gunawan. Ya, saat itu saya sangat kagum dengan ajaran saudara khotbah ya. Khotbah yang saudara sampaikan pada saat itu tentang misi. Saya sangat diberkati, luar biasa. Dan seluruh yang hadir pun pada saat itu diberkati. Tapi belakangan ini setelah saya mengikuti YouTube yang Bapak buat, ya, konten-konten di YouTube ini, terutama di YouTube ya, Gereja Yesus Kristus Allah yang Esa. Menurut saya, observasi dan interpretasi Bapak terhadap kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang dikutip sebagai dasar penolakan kepada Trinitas, atau mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi, satu pribadi, kurang memadai, belum sesuai dengan maksud dari penulis Injil Yohanes. Ya, coba diperhatikan dengan baik, dasarnya apa mengatakan itu satu pribadi. Ya, nah saya akan menjelaskan hal itu, dan tentu ini tidak cukup hanya satu kali, akan saya sampaikan ini secara berseri. Makanya kita lihat juga konteksnya Bapak, baca ayat 6, 7, 8, dan 9, bahkan seluruh pasal itu. Ya, tidak boleh lepas konteks. Ya, silakan mendengarkan penjelasan saya. Bukan saya bisa lebih pintar, lebih hebat dari Bapak lah, bukan. Ya, bukan. Tapi apa yang sudah saya pelajari selama ini dari tahun 91 sampai hari ini, saya belajar tentang Alkitab, belajar tentang firman Tuhan. Dan yang saya pelajari itu juga yang sudah dipelajari para teolog, para hamba-hamba Tuhan yang sudah ada sebelum saya lahir. Jauh sebelum saya lahir. Itu yang saya baca, pelajari, dan yang diyakini mereka, dan saya yakini. Terutama yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dan penulis buku yang handal, yang hebat. Seharusnya ada ya Charles Ryrie, ya John Wesley. Saya ini belajar dan meyakini tentang Tritunggal, ya, tentang Allah Tritunggal ini dari pendahulu-pendahulu sebelum saya lahir.
yaitu penulis-penulis buku yang hebat, yang luar biasa. Mereka menulis buku itu ya sebelum saya lahir, sebelum Bapak juga mungkin belum ada. Mereka udah tulis buku itu, dan sudah jutaan orang ya yang diberkati dan membawa mereka dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan. Mereka semuanya mengakui tentang ketritunggalan. Masa Anda ya baru ada di dalam abad ini ya mau lebih pintar ataupun lebih hebat dari mereka? Tidaklah. Saya lebih baik belajar dari penulis-penulis yang hebat itu, seperti Charles Ryrie menulis buku, John Wesley, ada Henry Thyssen, ada Milner Erickson, dan yang lain-lain yang sudah digunakan secara internasional. Terutama mereka menulis itu adalah lulusan dari Dallas Seminary. Sebelum saya ada dan saudara ada, Bapak ada di seminar Dallas Seminary itu sudah ada pengajar yang hebat, profesor teologi. Mereka hebat dan sudah bawa dampak yang besar. Tetapi mengapa masih ada sekarang ini muncul ajaran-ajaran yang menurut saya zaman Yesus sudah ada, zaman sebelum bapak-bapak gereja sudah ada, zaman bapak gereja sudah ada. Masih dimunculkan lagi itu ajaran Sabellianisme modern, ya. Sabellianisme ini kan paham yang sudah ada zaman bapak-bapak gereja, ya, nggak dimunculkan lagi di zaman modern sekarang ini. Luar biasa. Ajaran yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, dengan berdasarkan ayat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 dan 7. Itu dasarnya untuk membangun penolakan terhadap Tritunggal. Wow, luar biasa. Dengan mengatakan di situ kata satu. Ada 3 saksi di sorga dan di bumi. Ya, itu ya. Kalau di bumi ya, ada air dan darah. Ya, di sorga ada apa? Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sehingga Anda mengatakan bahwa ini adalah menunjukkan satu pribadi. Menurut saya, Bapak, mohon digali lagi ayat Alkitab ini dengan baik. Ini menurut pemahaman saya keliru. Bukan saya berarti lebih hebat dari Bapak. Keliru. Itu tidak menunjukkan satu pribadi hambanya. Ya, kalau begitu juga nanti Yohanes 10 ayat 30 juga Anda mengatakan, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, berarti juga satu pribadi dong. Luar biasa, ya. Digali lagi 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu. Mari kita belajar bersama-sama. Yang saya pahami itu bukan satu pribadi. Maaf, ini saya bukan berarti sekali lagi sombong dan lebih hebat. Ya, biarlah kemuliaan hormat Bapa di surga saja, ya. Ya. Itu menunjukkan satu di dalam kesaksian. Judulnya aja yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sudah jelas, kesaksian tentang Anak Allah. Jadi satu dalam kesaksian. Itu intinya sependapat di dalam kesaksian tentang Yesus. Jadi kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Jadi Bapa satu kesaksian, satu pendapat dengan Roh Kudus. Satu kesaksian, satu pendapat dengan Anak. Jadi 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus adalah anak Allah. Tentang Yesus adalah Mesias. Itu maksudnya. Baca ayat yang ke-6. Jadi kalau di dalam ayat 1 sampai yang ke-5, di sana Rasul Yohanes menjelaskan tentang kemenangan orang yang beriman kepada Kristus. Orang yang beriman kepada Kristus menang atas dunia. Jadi di sini Rasul Yohanes mau menjelaskan, ya, kepada orang-orang beriman itu siapa Yesus sesungguhnya.
Siapa Yesus itu sesungguhnya mau dijelaskan. Beriman kepada Yesus dijelaskan lagi mengapa kepentingan Yohanes menjelaskan ini. Ada kepentingannya karena pada masa itu, pada saat itu banyak antikris, banyak penolak-penolak Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias. Yang mengatakan bahwa manusia itu, Yesus adalah manusia biasa. Ya, termasuk orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Banyak ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Nanti saya jelaskan ya latar belakangnya itu. Tapi saya tidak mau melihat latar belakangnya. Tapi di sini Rasul Yohanes mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dia anak Allah. Satu pendapat dengan siapa? Dengan Bapa. Satu pendapat dengan siapa? Dengan Roh Kudus, tidak bertentangan. Jadi mau menyaksikan Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Mesias, itu maksudnya, bukan satu pribadi. Coba dijelaskan, di mana di situ dasarnya menjelaskan itu satu pribadi? Di mana? Jangan seenaknya kita menafsirkan Alkitab, saudara. Lihat konteksnya. Lebih baiklah belajar lagi di sekolah Alkitab yang saya pimpin. Ya, mahasiswa saya semester 3 juga memahami hal itu, bukan Trinitas. Ya, dan itu bukan penolakan kepada Trinitas. Anda mengatakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari PL sampai PB, banyak bukti yang menunjukkan ya, itu sangat Alkitabiah, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Wow, apa Anda lebih hebat dari bapak-bapak gereja? Sebelum Anda lahir, sebelum saya lahir, bapak-bapak gereja itu sudah merumuskan. Mereka tidak mendirikan Tritunggal, tidak. Merumuskan bahwa memang Bapa itu ada, Anak itu ada, Roh Kudus itu ada, tiga pribadi itu ada dan berbeda dalam tiga pribadi dan setara dalam hal keilahian. Esa dalam keilahian, tapi tiga pribadi yang berbeda. Anda baru lahir berapa tahun yang lalu sih, 50 tahun ya. Mungkin Bapak sudah ada umur berapa tahun sekarang. Ya saya sendiri aja heran, luar biasa. Jadi ini tanggapan saya, terutama mau sampaikan ini kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi dan seluruh alumni Sekolah Tinggi Teologi ya, dan seluruh jemaat Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia. Tanggapan ini terutama saya sampaikan kepada saudara supaya jangan mengikuti ajaran yang demikian, yang menolak tentang Allah Tritunggal, yang menolak tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan tiga pribadi tapi satu pribadi. Saya mengatakan bahwa pengakuan lima rasul yang sering diucapkan oleh gereja itu sudah final. Ikuti saja itu. Jangan ikuti ajaran yang lain. Ikuti saja ajaran yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, dan itu sangat Alkitabiah dan banyak bukti Alkitabnya. Dan satu di dalam keilahian. Ya, dan setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara di dalam hal keilahian. Setara dalam keilahian maksudnya apa? Sama-sama maha kuasa, sama-sama maha tahu, sama-sama maha hadir. Sama-sama kekal, ada di dalam kekekalan. Sama-sama pencipta, sama-sama penyelamat, sama-sama penghibur yang menyertai. Jadi kita tolak ajaran mengatakan Bapa itu pribadi Anak, dan Anak itu adalah pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Dalam hal pribadi. Kita tolak ajaran yang mengatakan demikian. Ya. Nah, yang benar mana? Nah, itu dia ya. Yang benar terimalah apa yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Yaitu dengan pengakuan lima rasuli. Itu imani itu, yakini itu. Ya, ini baru yang kemarin. Ya. Ya. Jadi sekali lagi umat Tuhan di seluruh, khususnya Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia yang ada di Indonesia, terutama yang di Papua, ya. Jangan ikutin ajaran yang menolak Tritunggal, atau yang juga yang mengatakan ada ketidaksetaraan antara tiga pribadi itu. Tolak ajaran seperti itu, ya. Nah,
Di YouTube RPKM saya sudah menjelaskan ya lebih luas lagi tentang Allah Tritunggal. Ya, silakan didengar, diikuti supaya saudara lebih diberkati. Lebih baik ikuti RPKM kata Rose Ministry pada. Nah, baik. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, tanggapan saya ini bukan mengadu domba, bukan untuk menempatkan diri paling hebat, lebih pintar. Saya mengasihi Pak Nathan Jurnawan. Ya, saya masih bersyukur karena Anda percaya kepada Yesus dan meyakini Yesus adalah juru selamat. Ya. Ya. Dan saudara meyakini hanya Yesus jalan keselamatan. Tapi kalau dalam hal ajaran-ajaran yang lain, maaf. Ya, tentu bukan Anda yang saya ikuti. Ya, banyak yang lebih lain. Ya. Karena menurut saya penafsiran pengajaran Bapak itu masih ya jauh dari dikatakan dari Alkitabiah. Sekalipun menggunakan Alkitab. Menggunakan Alkitab bukan berarti Alkitabiah. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh pendengar. Ya. Ya. Silakan. Jika saudara berkenan dengan program ini, dukung terus, doakan terus. Beritakanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan perdebatan, bukan diskusi. Beritakan, kobarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Beritakan. Beritakan kasih Tuhan ini. Berita sukacita ini, kabar baik ini kepada banyak orang. Ya, saya lebih fokus untuk mengajar anak-anak murid saya tentang penginjilan daripada perdebatan diskusi. Tapi terus terang aja saya sangat terganggu dengan ajaran-ajaran, apalagi dihubungkan lagi bahwa baptisan air ada hubungan dengan keselamatan. Aduh, luar biasa. Ya. Ya udah, nggak usah kita perpanjang lah, ya. Jadi sekali lagi, ya, lebih baik kita fokus dalam pemberitaan Injil. Beritakanlah Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.